Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di hari-hari yang agung ini, di hari-hari yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita untuk tetap bisa istiqamah di atas jalan kebaikan. Karena seandainya tanpa taufik dari Allah, maka jalan kebaikan itu sulit dan tidak akan pernah didapatkan oleh seorang hamba. Karena kebenaran dan hidayah itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak ada nasab antara kita dengan Allah. Tidak ada nasab antara manusia dengan kebenaran. Kalau dia garis keturunannya dan keluarganya si fulan, maka dia pasti akan mendapatkan kebenaran. Tidak. Orang yang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pun harus mati dalam kekafiran. Abu Lahab, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang sangat dekat dengan beliau dan menjadi salah satu tonggak perjuangan beliau di kota Makkah, Abu Talib, akhirnya pun mati dalam kondisi kafir karena tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan kepada Rasulnya yang mulia, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk senantiasa berjuang untuk mendapatkan kebenaran lewat majelis-majelis ilmu, maka itu adalah anugerah besar yang harus kita istiqomai dan harus dijaga, harus dipertahankan dan harus dijaga. Karena itu adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat hidayah yang agung ini. Dan barang siapa yang bersyukur, maka niscaya Allah akan melanggengkan dan menambah nikmatnya tersebut. Sebagaimana firman-Nya yang masyhur, yani la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku pada kalian, dan jika kalian kufur, sungguhnya azabku adalah sebuah azab yang pedih. Khawani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca nasihat yang ditujukan oleh Al-Imamul Hafidh Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu taala kepada kedua putranya. Beliau mengatakan, wa iyyakuma wadzulm fa innal zulma zulumatu yaumil qiyamah wadzalimu madhmumul khalaik mubghadun ilal khaliq. Wa iyyakuma, hati-hati kalian berdua, hindari kalian berdua az-zulm, kezaliman. Fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wadzalimu, dan orang yang zalim itu mazmumul khalaik,
perangainya tercela. Mubghadun ilal khaliq, dia dibenci oleh Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Fabidin azani Allah wa iyyakum. Hakikat kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempat yang sebenarnya. Itu hakikat kezaliman. Jadi kalau orang berbuat sesuatu yang tidak selayaknya berlaku semacam itu adalah kezaliman. Oleh karena itu kezaliman itu bisa berwujud zalim seorang hamba kepada Tuhannya, zalim seorang hamba kepada dirinya, zalim seorang hamba kepada sesama, zalim seorang hamba kepada Tuhannya tatkala dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kufur atau musyrik. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala langgengkan, abadikan cerita tatkala Luqman menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu menyekutukan Allah. Innasyirka ladzulmun azim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Kenapa kesyirikan disebut sebagai kezaliman? Karena syirik itu menunjukkan ibadah kepada selain Allah yang seharusnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yani memilih Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari kesyirikan adalah sarfu ma huwa min khasaisillah ila ghairillah, memalingkan yang itu merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat juga bisa berwujud orang itu menzalimi dirinya sendiri. Kezaliman itu bisa berwujud seseorang menzalimi dirinya sendiri tatkala dia seharusnya melakukan sesuatu tapi ternyata tidak dia kerjakan. Tatkala Utsman ibnu Maz'un, dia itu melakukan satu ibadah di luar batas tanpa memperhatikan hak-hak dirinya, maka dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pernyataan beliau yang masyhur, inna li'ainaika 'alaika haqqa wa li jasadika 'alaika haqqa wa li ahlika 'alaika haqqa kama anna li rabbika 'alaika haqqa. Wahai Utsman, matamu itu punya hak untuk kamu istirahatkan, kamu buat tidur. Badanmu punya hak untuk kamu buat istirahat. Sebagaimana keluargamu punya hak untuk kamu openi, kamu urusi. Sebagaimana Tuhanmu punya hak untuk kamu beribadah kepadanya. Seseorang yang memporsir dirinya di luar batas kemampuan yang dimiliki oleh kemampuan manusia, itu adalah bentuk kezaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Tapi jika disebut istilah zalim, masyhurnya itu yang ketiga, yaitu seseorang berbuat zalim kepada sesama. Seseorang berbuat zalim yakni kepada sesama, dan kezaliman ini yang dulu diancam, diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang masyhur, iyyakum wa da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doanya orang yang berbuat zalim. Yani doanya orang yang terzalimi. Yani fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, wa iyyakuma wan namimah. Hindari oleh kalian berdua an-namimah. Fa inna awwala man yamkutu alaina man tanqul ilaih. Sungguhnya orang yang pertama kali membencinya itu adalah yang kau pindahkan berita itu kepadanya. Waqad ruwiya anin nabiyyi, dan telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda,
la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tukang berbuat namimah. Ini la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang berbuat namimah. Para witanazani Allah wa iyyakum, apa itu namimah? Hakikat namimah itu adalah naqlul kalami, yani min sahsin ila akhar liqasdil ifsad, memindahkan satu cerita, satu pembicaraan, menukil satu pembicaraan dari satu orang kepada yang lainnya. Yani tujuannya untuk membuat kerusakan. Jadi hakikat namimah itu dua, memindahkan, menukil pembicaraan, baik pembicaraan itu dari orang dinukil ke orang, atau dari satu kelompok ke kelompok yang lain, atau dari satu kabilah ke kabilah yang lain, atau dari satu negara ke negara yang lain. Pokoknya memindahkan pembicaraan dari satu ke yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya untuk berbuat kerusakan. Apabila terpenuhi dua kriteria ini, maka itu namanya namimah. Adapun kalau sekedar menukil berita, tapi di situ tidak ada kerusakan yang diinginkan, maka itu bukan namimah. Bahkan kalau itu adalah berupa kebaikan dan faedah, itu adalah sebuah kebaikan. Bahasa kita namimah itu adu domba, menukil omongannya A kepada si B, omongannya B kepada si A, dengan niat untuk berbuat kerusakan pada keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam keras perbuatan ini karena salah satu yang sangat diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tumbuh di tengah umat ini adalah ukhuwah, tumbuhnya rasa persaudaraan, tumbuhnya rasa kasih sayang antar sesama kaum muslimin. Jadi antar sesama kaum muslimin. Kalau kita cermati ikhwah, semua hukum-hukum muamalah dalam agama Islam, maka hikmah yang paling pokok adalah agar tidak menimbulkan permasalahan persaudaraan antar sesama. Tatkala Rasulullah SAW melarang berbuat zalim agar tidak saling sakit menyakiti, tatkala Rasulullah SAW melarang menjual di atas penjualan orang, membeli di atas pembelian orang, menawar di atas tawaran orang, tujuannya agar tidak membuat masalah antar sesama. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam melarang tajassus, melarang ini, melarang itu, semuanya adalah agar tidak terjadi permasalahan persaudaraan antar kaum muslimin. Lah, salah satu di antara hal yang sangat menimbulkan masalah di antara kaum muslimin adalah qattat, orang yang namam, orang yang suka menukil berita dari satu orang ke orang yang lain. Tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi tujuannya adalah untuk berbuat kerusakan. Nah, wa iyyakuma wal hasad, hati-hati kalian jangan sampai terjerumus dalam perbuatan hasad. Fa innahu da'un yahlaku sahibuhu wa ya'tibu tabi'ahu, karena hasad itu penyakit yang menghancurkan pelakunya, dan akan menyusahkan orang yang mengikutinya. Hasad itu para ikhwah hakikat dari hasad itu adalah ingin mendapatkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain.
hakikat dari hasad itu ingin mendapatkan kenikmatan, kebaikan yang didapatkan oleh orang lain. Yani oleh orang lain. Dan itu ada dua macam. Yang pertama, ingin untuk mendapatkan kebaikan, memperoleh kebaikan yang dimiliki oleh orang lain tanpa menghilangkan kemuliaan dan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Hasad jenis ini boleh, bahkan terpuji kalau dalam masalah kebaikan. Yang kedua, hasad yang diiringi dengan keinginan ingin rusaknya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Ini hasad yang tercela. Ini yang ada dalam kitab-kitab atau dalam nas-nas yang mencela hasad. Jadi kalau kita urutkan para ikhwatin azanillahu yakum, hasad itu ada 4 level dengan pembagian tadi. Maka kalau kita urutkan, hasad itu ada 4 level. Yang pertama, menginginkan kebaikan yang didapatkan oleh orang lain dalam perkara kebaikan, kalau tanpa ada niatan agar kebaikan orang lain tersebut hilang. Ini hasad jenis ini adalah hasad yang baik, yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hasad yang baik, maka sampai sebagian para ulama tidak mengistilahkannya dengan hasad, tapi mengistilahkannya dengan ghibtah. Contoh, ada seorang yang masya Allah alim, pintar, soleh, mengamalkan ilmunya manfaat dan barokah, misalnya begitu ya. Kemudian kita hasad, kepingin untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan, kepingin untuk memperoleh apa yang dia peroleh. Tapi dalam hati kita itu sama sekali tidak ada keinginan agar kemuliaan dia hilang. Biarkan dia tetap menjadi orang yang mulia, biarkan ilmunya tetap barokah, biarkan ilmunya tetap banyak dan tinggi dan mulia. Saya hanya kepingin kayak dia. Biarlah dia mulia, saya kepingin mulia kayak dia. Hasad ini hasad, ya ini hasad. Menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ini hasad yang terpuji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, beliau bersabda, la hasada illa fi ithnatain. Enggak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, ini rajulun atahullahu ilma. Terhadap pertama, hasad kepada orang yang Allah berikan kepada dia ilmu. Lalu ilmunya itu manfaat, diajarkan pagi, siang, sore, malam. Itu yang pertama, hasad kepada orang yang punya ilmu, yang ilmunya manfaat. Yang kedua, hasad kepada rajulun atahullahu mala. Seseorang yang diberikan oleh Allah anugerah harta benda, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu orang tersebut menginfakkan hartanya pagi, siang, malam. Kepingin jadi orang kayak dia, bukan karena kepingin hartanya tok, tapi kepingin harta yang manfaat. Dan itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena hasad jenis ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqu al khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat tatkala sahabat-sahabat muhajirin
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini zahaba ahlut tuthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa borong pahala sampai akhir dari hadis tersebut. Itu salah satu di antara bentuk hasad dalam kebaikan yang pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semacam ini baik, berpahala dan pahalanya besar. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau mengatakan, innamad dunya li arba'. Dunia itu dihuni oleh 4 jenis manusia. Singkat aja karena hadisnya panjang. Pertama, rajulun atahullahu ilman wa mala. Orang yang Allah berikan kepada dia anugerah ilmu, anugerah harta, sugih, alim. Jadi kaya, alim. Karena dia punya ilmu dan karena dia punya harta, maka dia gunakan hartanya untuk kebaikan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi afdhalil manazil. Orang jenis pertama ini orang yang kedudukannya paling mulia, punya ilmu dan bisa mengamalkan dengan kemuliaan atau dengan harta yang dia memiliki. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi mala. Yani orang yang diberikan oleh Allah anugerah ilmu tapi gak dikasih duit. Maksudnya dia itu miskin, pas-pasan tapi punya ilmu. Lalu dia mengatakan, kata Rasulullah SAW, ya laitani mithla mali fulan fa'amalu mithla ma fa'ala fulan. Duh, seandainya aku diberikan oleh Allah harta kayak si fulan, kayak orang yang pertama, niscaya saya akan berbuat kayak perbuatan si fulan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, huma fil ajri sawa. Orang yang pertama, orang yang kedua sama pahalanya dengan orang yang pertama. Kenapa? Karena sama-sama punya niat yang baik, dan orang yang kedua itu hasad dengan orang yang pertama dari dalam kebaikan. 3 dan 4 gak usah dibahas panjang. Nah, Anda katakan tadi, jadi dunia itu dihuni oleh 4 kelompok. 1, 2 yang ada pembahasannya dengan hasad, 3 dan 4 beda. Ngomong apa? Itu hasad, itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi hasad yang terpuji, hasad yang baik. Yang kedua, hasad yang boleh. Terpuji enggak, tercela juga enggak. Hasad sekedar boleh. Apa itu? Menginginkan yakni anugerah duniawi yang dimiliki oleh orang lain tanpa menginginkan kehancuran orang lain. Lihat ada orang itu kaya, seneng gitu koyo ini mati, pengen duwe mobil, beli mobil, pengen ini beli itu. Dia kepengin jadi orang kaya, tapi biar dia kaya, tapi saya juga kepengin kaya. Misalkan hasad jenis ini boleh, nggak ada masalah, tapi tidak terpuji karena yang diiri, yang dihasati perkara dunia. Pembeda antara jenis ini dengan jenis yang pertama, kalau yang pertama hasadnya untuk kebaikan akhirat, kalau yang kedua hasadnya untuk kebaikan dunia. Yang ketiga yaitu orang yang hasad kepada orang lain. Dia menginginkan mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain dan menginginkan kebaikan orang lain tersebut hilang, minimalnya di bawah dia. Hasad ini tercela. Karena dia menginginkan mendapatkan kebaikan dan orang itu supaya turun, jadi di bawah dia, hancur minimalnya. Ini dia, ini minimalnya
yang menurun begitu. Hasad ini kalau dalam urusan dunia tercela, kalau dalam urusan agama jauh lebih tercela. Hasad ini kalau dalam urusan dunia jelaslah. Ada orang kaya, ini kemudian dia hasad, ini ingin mendapatkan kekayaan dan dia supaya hartanya itu menurun. Itu tercela. Itu tercela. Semakin tercela kalau dalam urusan agama. Maksudnya gimana para ikhwan azani Allah wa iyyakum? Ada seorang misalkan, ini ada seseorang misalkan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sehingga dia dihormati oleh masyarakatnya, dihormati oleh umatnya. Dia kepingin kayak dia. Dia kepingin agar orang itu jatuh kedudukannya, kemudian dia menggantikan posisinya. Atau minimalnya dia kepingin untuk mengungguli orang tersebut dan biar dia itu redup kemuliaannya. Hasad jenis ini jauh lebih tercela dibandingkan dengan hasad yang dunia. Kenapa? Karena orang yang kalau punya ilmu itu seharusnya menerangi jalan hidupnya. Tapi ternyata ilmu yang dia miliki menjadikan dia melakukan perbuatan yang hasad tersebut. Semakin tercela kalau dibarengi dengan perbuatan untuk merusak kemuliaan yang dimiliki oleh orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir adalah sebagian para ulama tidak menamakan ini hasad tapi zalim. Sebagian para ulama menamakan yang keempat ini masuk dalam bagian hasad. Apa itu? Iri kepada orang lain dan dia ingin kebaikan orang lain itu hancur meskipun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Yang penting orang yang baik atau orang yang mendapatkan kenikmat itu hancur. Tok, sekedar itu. Karena itu menunjukkan kerusakan diri, kerusakan jiwa yang ada pada dirinya. Dia tidak senang kalau ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Allahu a'lam. Hasad ini para ikhwan azani Allah wa iyyakum sesuatu yang harus dihindari. Wallahi, sesuatu yang harus amat sangat dihindari. Orang itu kalau sudah punya penyakit hasad dalam dirinya, tidak pernah ada kebaikan yang akan bisa dia lakukan karena hidupnya dipenuhi dengan rasa hasad kepada orang lain. Bukankah iblis menjadi iblis karena hasad? Ini iblis menjadi iblis karena hasad. Tokoh munafik Madinah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul menjadi kayak begitu karena hasad. Abu Jahal menjadi Abu Jahal karena hasad. Dan betapa banyak hasad itu telah menghancurkan orang-orang yang seharusnya dia itu adalah menjadi orang yang baik. Wa iyyakuma wal fawahish fa inna Allah ta'ala harrama ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi bi ghairil haqq. Hati-hati kalian berdua dari perbuatan fahisyah. Fahisyah itu semua perbuatan yang jelek yang berkaitan dengan syahwat. Fa innallaha ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala harrama ma dhahara minha mengharamkan perbuatan itu yang nampak. Wa ma batan dan yang tidak nampak yang tersembunyi. Wal itsm dan Allah mengharamkan perbuatan dosa antara dia dengan Tuhannya. Wal baghi dan mengharamkan perbuatan dosa kezaliman antara seseorang dengan sesama bi ghairil haq tanpa jalur yang dibenarkan. Wa iyyakuma wal ghibah. Hati-hati kalian berdua dari perbuatan ghibah. Fa innaha tahbitul hasanat karena itu bisa menghancurkan kebaikan. Tahbitul hasanat wa tuksir as-sayyi'at dan memperbanyak kejelekan. Wa tub'idu minal khaliq
menjauhkan seseorang dari penciptanya, dari Allah. Wa tabghadu ilal makhluk, dan menjadikan orang itu dibenci oleh makhluk, jadi dibenci oleh makhluk. Apa hakikat dari hibah para ikhwah? Hakikat dari hibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut tentang orang lain yang orang lain tersebut benci, gak senang disebut-sebut dengan semacam itu, meskipun fakta. Jadi meskipun fakta, menyebut-nyebut orang lain, menceritakan tentang orang lain, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menyebut tentang orang lain padahal faktanya tidak demikian. Ini kedustaan, ini buhtan. Yani buhtan kata Rasulullah, kedustaan, bohong, mencampur antara bohong dengan kezaliman. Sudah bohong lalu menzalimi orang lain, itu derajat yang tertinggi. Tapi ini bukan ghibah, derajat di atasnya ghibah. Yang kedua, menyebut tentang orang lain dan itu fakta. Menyebut tentang orang lain dan itu fakta, dan itu adalah sebuah fakta. Tapi orang lain tersebut nggak seneng, nggak ridho kalau fakta dirinya disebut-sebut, dicerita-ceritakan. Ini yang ghibah. Ini yang ghibah, menyebut kisah nyata orang lain tapi orang itu nggak seneng kalau hal itu diceritakan, disebut-sebut. Itu ghibah yang terlarang, kecuali kalau ada maslahat syar'i. Adapun kalau ada maslahat syar'inya, maka boleh. Jadi maka boleh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di babul ghibah dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebut poin-poin kapan ghibah itu diperbolehkan. Yang ketiga, menyebut orang lain itu yang itu sebuah fakta dan orang lain tersebut ridho, nggak mengapa yang semacam itu disebut-sebut. Ini bukan ghibah. Yang jenis ketiga ini boleh. Jadi kita menceritakan orang lain, tapi orang lain itu seandainya tahu, maka dia tidak akan membenci apa yang saya ceritakan. Ini bukan ghibah. Ini bukan ghibah. Karena kaidah ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Ana barusan misalkan dari Surabaya. Di Surabaya saya ketemu dengan si A misalkan. Kemudian saya pulang ke Sedayu. Sampai di Sedayu saya cerita sama teman-teman di sini, saya tadi ke Surabaya ketemu sama si A. Kita si A itu ketemu dengan saya terus ngobrol begini begitu. Itu saya menceritakan si A kepada orang lain. Tapi saya yakin seandainya si A itu tahu kalau saya ceritakan tentang kejadian itu, gak akan mempermasalahkan, gak akan membencinya. Ini gak masalah. Ini bukan ghibah. Jadi ini bukan sesuatu yang dianggap ghibah. Jadi ghibah itu pada titik yang kedua, menceritakan orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, yang diceritakan itu fakta, bukan rekayasa cerita, fakta. Yang ketiga, kalau dia tahu pasti dia tidak menyukainya. Yang diceritakan itu perkara-perkara yang jelek. Oleh karena itu barakallahu azani Allahu yani wa iyyakum, menyebut orang lain dengan sebutan tertentu kembali kepada hukum ini.
Apabila orang yang disebut itu nggak senang dengan sebutan itu jadi terlarang. Tapi kalau orang yang disebut itu nggak masalah, maka jadi boleh. Oleh karena itu kalau kita sering kadang-kadang kalau melewati membaca kitab-kitab para ulama, nama-nama para ulama dan yang semisalnya, kadang-kadang kita mendapatkan nama-nama yang aneh. Haddatsanal A'raj, ini menceritakan kepadaku si pincang. Kenapa kok disebut itu? Ya karena memang beliau dulu pincang. Beliau dulu itu pincang. Kok begitu? Iya, selama hidupnya pun sudah disebut dengan nama itu dan dia tidak mempermasalahkan, maka jadi boleh. Dan semacam itu banyak, ahfash dan macam-macam yang itu adalah merupakan cacat-cacat fisik tubuh. Nah, wa iyyakuma wal kibr, dihindari kalian al kibr, sombong. Fa inna sahibahu fi maqtillah, karena orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Mutakallibun, yani fi maqtillahi mutakallib, orang itu yani berada dalam kebencian Allah. Wa ila sakhatihi munqalib, dan dia nantinya akan dimarahi, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat dari kibr yang sering kita terjemahkan dengan sombong? Hakikat dari kibr itu para ikhwah yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi, bagaimana dalam Sahih Muslim. Kibr itu berarti ada dua. Kibr itu, sombongan itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama batarul haq, menentang, menolak kebenaran, menolak kebenaran. Yang kedua ghamtun nas, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Oleh karena itu sebagian ulama mengistilahkan sombong itu ada yang berkaitan dengan Allah dan ada yang berkaitan dengan sesama. Kesombongan kepada Allah itu adalah ghamtu, itu adalah batar al-haq. Allah menceritakan, menunjukkan jalan-jalan kebaikan, dia nggak mau. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita jalan ke surga, dia nggak mau. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyampaikan kebenaran, dia nggak mau. Itu adalah kesombongan jenis pertama, menolak kebenaran, batarul haq, menolak kebenaran. Semua orang yang menolak kebenaran, dia adalah orang yang sombong. Dia itu orang yang sombong. Yang kedua, sombong yang berkaitan dengan sesama, yaitu kesombongan karena dia merasa lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Dan itu makna yang kedua, yaitu wa ghamtu annas, dan dia itu orang yang mencela, merendahkan kepada orang lain. Allah alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidznillahi subhanahu wa ta'ala untuk yang membaca kitab yang ada di hadapan kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.